Oke, dilanjut lagi. Apa kata netizen di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di sore yang mendung banget. Redup ya, kayak wajahnya Dina nih redup di sore hari ini. Kenapa dia jadi redup ya? Kenapa ya? Dia lagi murung kali ya? Lagi banyakkan masalah kali ya? Tuh langsung batuk-batuk kalau udah dibilangin kayak gitu. Mau masuk kamera masuk aja. Oke, ditunggu komentar-komentar Anda di 08554209112 ya. Ada Ipin di Talun. Gimana kabarnya Ipin? Idi Ipin, tambah imut aja sih Ipin. Namamu yang imut, tapi kayaknya nggak tahu sih orangnya. Hai, Ipin di Talun. Selamat sore Mas Ribut. Selamat sore Ipin. Oke deh. Penting sih. Oh, kata dia nih ya, belajar bahasa Inggris itu penting sih. Tapi kalau sesuai kerjaan harus begitu. Yang cekek Brooklyn, Cakung, Jaktim itu gimana Mas? Yang mana? Oh itu aku belum lihat nih. Nanti ya. Oke. Nanti aku coba deh liatin lagi deh. Nah, Takim ikutan lagi nih di 08554209112. Yap, ada apa gerangan. Nah, kata Takim, parah Mas di situ. Oh ini yang tadi ya aku ngomentarin soal apa ini? Alun-alun Kajen. Begitu hujan jalannya langsung penuh dengan air meluap gitu ya. Di atas mata kaki gitu. Parah Mas di situ kalau hujan gede banjir. Super Dede katanya. Ini soal Pak Dede Wayudi ya. Super Tarman perlu belajar nih sama Super Dede biar fasih bahasa Inggris, biar dapat bule muda. Oh iya ya. Yang kemarin kita bahas soal Tarman ya, kakek Tarman. Aduh, ya ampun kakek Tarman. Bikin terkenang-kenang maksudnya. Iya ya. Nah ini dia kisah seputar seorang Satpol PP yang lancar berbahasa Inggris hanya dengan modal sering nonton film dan belajar bahasa Inggris dari film. Gila ya, keren ya. Kalau aku sih ngomong ini keren banget, super keren. Why? Artinya gini, ini bapak yang satu ini, Bapak Dede Wayudi ini ya. Artinya dia bisa memanfaatkan film bukan sekadar atau cuman jadi hiburan, tapi juga jadi bahan belajar. Ini keren. Banyak kan orang ketika nonton film ya sudah nikmatin aja sebagai hiburan, lupa bahwa di dalam film itu bisa nih kita belajar banyak hal, termasuk di dalamnya adalah belajar bahasa ya, terutama bahasa Inggris. Nah karena dia ini Pak Dede Wayudi ini suka nonton film Hollywood ya, film-film action Hollywood, rupa-rupanya ini bisa dijadikan film-film itu dijadikan sebagai sumber belajar dia secara otodidak lagi. Nggak ada gurunya ya, gurunya adalah film itu tadi, aktor-aktor yang bermain di dalam film. Keren menurutku. Artinya padahal dia sudah punya anak, dia sudah berusia lah ya, usia 46 tahun ya, mau-maunya lo belajar. Nah ini nih yang kerennya dari Pak Dede. Banyak kan dari kita ya, apapun pekerjaannya ya sebenarnya ya, kalau kita ngomongin soal belajar ya, nggak peduli pekerjaannya apa, nggak peduli umurnya berapa, belajar itu menurutku sih ya bisa disempat-sempatin deh gitu. Jadi nggak harus apakah ini dibutuhkan apa enggak, kita butuh suatu ketika pasti ada kalanya kita akan membutuhkan. Nah itu perlu pembiasaan sih. Saya aja masih ya gerotal-gerotul kalau dalam bahasa Inggris. Tapi keren. Saya kalah nih. Harus ngaku kalah sama Pak Dede ini. Ya, tapi kebiasaan Pak Dede belajar bahasa Inggris ini rupa-rupanya beda nih dengan anaknya. Ya, anak Pak Dede ya ini nggak terlalu suka
bahasa Inggris. Nah, dia bilang pusing menghafalkan kosakata. Oh, iya. Nah, anaknya justru lebih tertarik pada matematika dan gemar memecahkan soal angka. Oh, karena kalau dilihat ya, kalau dia lihat rumus atau angka, si anaknya ini semangat banget. Tapi kalau disuruh hafalin vocabulary, langsung deh dia kabur. Iya sih, emang ya kemampuan orang itu beda-beda. Ada yang memang kemampuannya di matematika, ada kemampuannya di bahasa Inggris, ada kemampuannya dalam menganalisis, ada kemampuannya dalam kimia, menghafalkan rumus kimia. Barangkali ada juga yang dia itu jago biologi, ada juga yang jago di fisika dan seterusnya. Dan itu nggak bisa dipaksa. Tapi kalau kemampuan berbahasa sih sebenarnya sebaiknya ya itu dikuasai, karena apapun itu ya berangkat dari bahasa gitu. Nah, meski berbeda minat, Dede ini tidak pernah memaksakan anaknya untuk mengikuti jejaknya, dan dia selalu mengatakan yang penting dia punya semangat belajar, mau bahasa Inggris, matematika atau apapun itu, asal ditekuni pasti bisa berhasil. Nah tuh. Nah, meski kini dikenal banyak orang, Pak Dede Wahyudi rupa-rupanya tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dia menegaskan kalau tujuannya bukan untuk mencari popularitas, melainkan mengajak masyarakat dengan cara mengajak masyarakat itu supaya tertib ya, maksudnya dengan cara yang santun dan edukatif. Ya, tujuannya bukan cari cuan, apalagi cari bikin viral, tapi ngajak orang tertib aja sambil nunjukin kalau belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang seru dilakukan. Nah, dia percaya juga kemampuan berbahasa Inggris ini bukan milik kalangan tertentu. Yes, sepakat Pak Dede ya. Kemampuan berbahasa Inggris itu nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, nggak ada urusannya dan nggak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Selagi kita mau belajar sekalipun misalkan lulusan SD ya kalau belajar bahasa, banyak loh menteri-menteri zaman dulu ya. Adam Malik itu menguasai banyak bahasa juga, 6 kalau tidak salah, 6 bahasa. Padahal dia cuma lulusan SR, enggak S1, enggak S2, apalagi S3. Terus siapa lagi? Banyak lagi yang seperti itu. Dan mereka bisa menguasai banyak bahasa. Apa istilahnya? Bukan polimet. Kalau polimet itu kan lebih ke penguasaan ilmu pengetahuan ya. Polilingual. Pokoknya gitulah. Lingual itu bahasa ya. Nah, bisa jadi itu. Nah, dan Pak Dede ini percaya kalau dia ini cuman ingin membuktikan kalau belajar itu nggak harus usianya masih muda, nggak harus sekolah tinggi, betul. Asal ada niat, pasti dia bisa. Itu yang dikatakan oleh Pak Dede. Nah, kira-kira Anda setuju nggak kalau belajar itu nggak ada urusannya dengan seberapa tinggi ya sekolah ataupun apapun itulah pekerjaan yang gengsi dan lain sebagainya, dan usia itu nggak harus muda. Oke. Nah, ada yang mau komentar? Ada nih kayaknya nih yang komentar. Mas Kelpon, di Comal. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Kelpon. Comal hadir. Cuaca sore ini mendung syadu. Iya sama. Komentarnya mana dong? Aduh. Sofa di Simpang Kulon. Aku kok pinginnya belajar bahasa Korea, tapi kayaknya susah Mas, ribut. Bahasa Inggris saja gak mudengan, apalagi bahasa Korea ya. Sebenarnya nggak ada urusannya antara bahasa Korea dan bahasa Inggris ya. Kalaupun misalkan kita memang minatnya bahasa Korea, ya udah belajar bahasa Korea, tekuni. Nonton film Korea sambil mempelajari bahasanya, bisa jadi seperti itu.
terus dibiasakan untuk ya cari partner gitu ya, untuk bisa bareng-bareng belajar bahasa Korea. Jadi nggak ada korelasi antara ketika Sofa ini kesusahan belajar bahasa Inggris, itu kemudian pasti belajar bahasa Korea akan susah. Enggak, nyatanya nah bisa kan bahasa Arab minimal pada saat membaca Al-Quran. Nah, soal mudeng atau enggak, ngerti apa enggak, itu nanti tahap berikutnya. Yang penting itu kita terbiasa mengucapkannya. Yap. Gitu ya. Ada lagi yang mau gabung? Silakan 0855420912 masih terbuka lebar untuk Anda untuk bisa kasih komentar di kesempatan sore hari ini di Apa Kata Netizen. Sudah menit ke-50 ya. Tinggal 10 menit lagi nih waktu kita untuk bisa bareng-bareng bermain di Apa Kata Netizen ya. Oke, Ipin di Talun ikutan gabung lagi. Kalau saya sekarang sih pingin belajar menjadi naga mas. Naga maksudnya. Pingin belajar jadi naga mas, biar Indonesia tetap maksudnya biar Indonesia tidak 9 naga lagi. Ada saya jadi 10 naga katanya. Saya pengen jadi penguasa dengan gurita bisnis raksasa dunia. Kenapa naga pinginnya? Enggak pingin jadi kura-kura dalam perahu, atau kura-kura ninja, atau kan kura-kura itu banyak tuh, jin kura-kura, kura-kura ninja, kura-kura dalam perahu, kura-kura itu kalau kita di pasar malam itu ada kura-kura ya, yang kapal jungkat-jungkit itu kura-kura. Atau kura-kura apa ya? Kura-kura tidak tahu. Lebih awet apa ya, hidupnya lebih awet tuh ya. Ratusan tahun tuh kura-kura ya. Atau ini, kenapa nggak pingin belajar jadi harimau? Keren juga tuh harimau ya. Atau apa sih yang sekiranya lebih dahsyat, lebih hebat dari naga? Cari aja deh. Ular piton kali ya. Hai. Ular sawah. Nggak tahu deh. Ya, oke deh Ipin di Talun ya. Komentarnya terima kasih ya. Yang lain masih ditunggu di 0855420912 ya. Sambil nunggu waktu untuk kita usai gitu ya sampai jam 4 sore nanti. Nah, nanti pada pukul 5 sore ya ada juga RKB sore yang siap hadir untuk Anda untuk mengupdate informasi terbaru di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada, ya udah kita akhiri sampai di sini untuk Apa Kata Netizennya kapan lagi ya untuk bisa Apa Kata Netizen? Ya semoga aja hari Jumatnya bisa ya. Hari Jumat tuh tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Oke deh. Semoga aja lancar. Oke. Anda saat ini sudah punya agenda untuk sore hari ini atau nanti malam? Nah, kalau ada agenda nanti malam, persiapkan mulai dari sekarang dengan baik-baik karena cuacanya ini sedang tidak menentu, kayaknya nanti malam akan hujan nih ya. Nah, jadi siapkan secara matang. Jangan sampai ya misalkan pada saat kita punya agenda gara-gara hujan jadi semuanya ya kacau. Nah, kalau perlu, kalau misalkan masih memungkinkan untuk bisa dibatalkan, ya dari sekarang aja. Jangan nunggu nanti-nanti. Kasihan kalau misalkan teman kita, kolega kita, atau mitra kerja kita ini sudah pada nunggu. Nah, makanya mulai dari sekarang dipikirkan masak-masak, mau dilanjutkan agendanya, mau dilaksanakan atau mau di cancel atau rescheduling atau jadwal ulang itu ya. Nah, kalau saya sih dengan cuaca yang kayak gini mendingan jadwal ulang aja deh.
jangan maksa ya. Takutnya kalau misalkan semuanya nggak kesaut, nggak kesampaian, iya bisa berabe deh semuanya, semua rencana bisa jadi kacau balau dan akhirnya kita nggak dapat hasil apa-apa kecuali ngerasa kecewa dan lelah aja dapatnya. Oke deh, thank you yang sudah ikutan gabung di Apa Kata Netizen. Ada Ipin di Talon, Sofan di Simbangkulon, Mas Kelepon Uye di Comal, Takim di Ambo Kembang, dan juga ada Winarso di Belik, Mbak Joy juga di Tirto, Mas Jagil di Coprayan. Stay tune terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih banyak informasi-informasi lain yang layak Anda dengar cuman di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Akhirnya dari Menara Siar FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, Apa Kata Netizen harus saya akhiri sampai di sini, dan jangan kemana-mana, saya akan masih menjadi teman Anda sampai malam nanti ya. Oke, nanti malam semoga aja ada Anda dan keluarga ya. Udah lama nih kosong. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.